Di sini, saya ingin, eee, menyampaikan apa yang sudah saya baca, yaitu buku Good to Great karya Jim Collins yang terbit pada tahun 2001, pertama kali pada tahun 2001. Kemudian saya membacanya di versi terjemahan, yaitu cetakan ke-7 yang diterbitkan oleh Gramedia. Nah, apa itu good to great atau bagus ke hebat? Nanti saya akan melanjutkan presentasi ini dengan kata bagus ke hebat ya. Bagus ke hebat ini adalah perusahaan-perusahaan yang mampu melakukan lompatan. Kita bisa lihat ini perusahaan bagus ke hebat, ini perusahaan pembanding yang dibandingkan langsung di buku ini. Jadi perusahaan-perusahaan yang mampu melakukan bagus ke hebat ini apa sih alasannya gitu. Jadi penulis mencari tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan bagus ke hebat yang tidak dilakukan oleh perusahaan pembanding. Ini salah satu contohnya, nih $1 yang diinvestasikan pada tahun 65 ini bisa menghasilkan $471 ketika tahun 2000. Sedangkan $1 yang diinvestasikan pada tahun 65 di perusahaan pembanding hanya mendapatkan $93. Nah, ini jadi dilihatnya itu dari apa? Dari imbal hasil saham yang diterima investor. Di perusahaan-perusahaan bagus kehebat ini yang melakukan lompatan ini dilihat dari imbal hasil saham yang didapatkan oleh investor. Nah, untuk melakukan penelitian ini, penulis butuh waktu sekitar 10,5 tahun durasi proyek. Kemudian penulis juga tidak hanya melakukannya sendirian, tetapi ber-21 orang. Penulis juga mengeksplorasi 5.789 artikel, artikel-artikel seperti dari Business Week, dari Forbes, dan sebagainya. Kemudian penulis juga mewawancarai semua perusahaan perusahaan bagus ke hebat dan menghasilkan 2.000 halaman transkrip wawancara dan menghasilkan 384 juta byte data komputer. Ini pada tahun 2001. Nah, setelah diseleksi dari 1.435 perusahaan, nih dari Fortune 500, perusahaan bagus ke hebat yang berhasil diseleksi adalah perusahaan sebagai berikut. Ya, ada 11 perusahaan. Dan kemudian dibandingkan langsung oleh perusahaan ini. Nih, perusahaan pembanding langsung ini sama seperti perusahaan yang dibandingkan. Misalkan perusahaan Gillette nih. Industrinya punya industri yang sama dengan Warner Lambert, perusahaan Kroger. Industrinya sama dengan perusahaan AMP. Kemudian Nucor, perusahaannya sama dengan Battlesrim. Yang kemudian selain industrinya yang sama, didapatkannya juga hasil pembanding langsung ini, dan perusahaan bagus kehebat ini punya punya apa punya punya sumber daya yang serupa ketika masa sebelum transisi. Masa sebelum transisi ini masa sebelum meningkatnya nilai imbal hasil saham. Ini contohnya ini Kroger dan AMP. Nih Kroger dan AMP ini kan punya seindustri nih. Nah, Kroger ini kan mampu meningkat nih. Tapi AMP kenapa nggak mampu meningkat seperti Kroger? Nah, sama penulis ini diteliti nih apa yang membedakan Kroger dan AMP. Nah, selain menyeleksi dengan perusahaan tadi pembanding langsung, penulis juga membandingkan perusahaan bagus kehebat ini dengan perusahaan pembanding Talestari. Pembanding Talestari ini perusahaan yang mampu melakukan tetapi langsung jatuh gitu pembanding Talestari. Sementara pembandingnya ini perusahaan bagus kehebat ini mampu melakukan transisi setidaknya selama 15 tahun. Nah, ini kesimpulan penelitiannya. Yang pertama adalah kepemimpinan level 5, yaitu kepemimpinan yang dengan kepribadian rendah hati dan juga ambisius. Kemudian siapa dulu baru apa. Yang ketiga, menghadapi fakta keras tapi tetap optimis. Yang keempat, perusahaan bagus kehebat ini mempunyai konsep landak. Yang kelima, perusahaan bagus kehebat punya kultur disiplin. Yang keenam, perusahaan bagus kehebat punya akselerator teknologi dan roda kaya dan kumparan bencana. Ini adalah kesimpulan yang didapatkan oleh penulis ketika meneliti proyek ini.
Dan konsep-konsep ini 100% ada di perusahaan Bagus ke Hebat. Nah, prinsip-prinsip ini menurut penulis ini bisa diterapkan pada jenis organisasi manapun, baik sekolah, media, surat kabar, tempat ibadah, ataupun badan pemerintahan. Nah, prinsip yang pertama adalah kepemimpinan level 5. Pada awalnya penulis ingin menghindari faktor pemimpin di dalam perusahaan. Karena kan biasanya jika kita gagal, kita biasanya menyalahkan pemimpin kan, atau jika kita berhasil menyalahkan pemimpin. Tetapi penulis melihat ada cukup konsisten bahwa perusahaan Bagus ke Hebat ini punya pemimpin level 5 saat masa transisi. Nah, saat masa ketika perusahaan akan menanjak ini, perusahaan Bagus ke Hebat ini punya pemimpin yang sama gitu, yaitu pemimpin dengan sifat kepemimpinan level 5. Nah, kepemimpinan level 5 ini bisa diterjemahkan ke gabungan dari rendah hati dan berambisi. Rendah hati ini seperti pendiam, merendah hati, sederhana, menahan diri, pemalu, baik hati, tidak meyakini kehebatannya sendiri, kemudian tidak menggunakan karisma untuk memotivasi, bertindak dengan keteguhan hati yang sunyi, melihat ke dalam diri jika ada kegagalan, jadi mereka tidak menyalahkan orang lain jika ada kegagalan, dan mereka lebih mensyukuri orang lain jika ada hal yang berhasil. Kemudian memberikan panggung bagi penerus. Dan berambisi. Berambisi di sini khususnya berambisi bukan untuk pribadi, tetapi berambisi untuk kemajuan perusahaan. Kemudian berani, pemantik tegas untuk melakukan transisi dari perusahaan bagus menjadi hebat, mematok standar di perusahaan dan tidak mau kurang dari itu, kemudian punya mental baja untuk mencapai hasil jangka panjang terbaik. Jadi gabungan dari rendah hati dan berambisi ini adalah kepemimpinan level 5. Nah, penulis mengkelompokkan pemimpin ini dengan level-level. Jadi level 1 adalah individu yang sangat cakap, level 2 adalah anggota tim yang berkontribusi, level 3 manajemen kompeten, dan yang keempat pemimpin efektif. Nah, kepemimpinan level 5 ini adalah gabungan dari keempat level ini dan rendah hati serta berambisi. Jadi kepemimpinan level 5 ini punya sifat 1 sampai level 4 ditambah dengan rendah hati dan berambisi. Nah, ini salah satu kasus yang dimuat di buku. Nih, salah satunya adalah kasus dari Coleman Mockler, CEO Gillette pada tahun 75 sampai dengan 91. Nah, pada tahun segitu, perusahaan Gillette ini diterjang berbagai serangan-serangan yang mengharuskan perusahaan harus menjual gitu kepada orang lain pengakuisisian. Tetapi dengan sikap kepemimpinan level 5-nya, Coleman Mockler mampu mempertahankan perusahaan. Nah, karena jika saja perusahaan mampu menjualnya kepada pihak lain, CEO Gillette ini mampu mengantongi berjuta-juta dolar dan melakukan pensiun. Bahkan eksekutif lainnya pun akan mendapatkan uang yang tidak sedikit. Nah, tetapi Coleman Mockler ini memilih untuk mempertahankan Gillette karena mereka sedang mengembangkan teknologi radikal yang teknologi itu digunakan untuk membuat sensor untuk mencukur janggut, kumis dan sebagainya. Mungkin jika tidak ada teknologi itu tidak dikembangkan, kita tidak akan tahu gitu kita tidak akan nyaman bercukur kumis dan jenggot menggunakan menggunakan pisau Gillette tersebut. Nah, hal ini terlihat kontras di perusahaan pembanding Lestari. Ketika perusahaan yang dipimpinnya melakukan kemajuan, kemudian melakukan kejayaan, tetapi pemimpinnya ini kemudian tidak fokus gitu. Bahkan salah satu pemimpinnya ini ikut talk show seperti Larry King Show, ikut bintang iklan, 80 iklan, menimbang diri menjadi calon presiden, dan membuat buku tentang dirinya sendiri.
Tetapi sayangnya mereka, para pemimpin ini tidak mau hengkang dari perusahaannya gitu, karena mereka masih mau memanfaatkan ke apa, ke eksek manfaat dari eksekutif yang mereka pimpin. Nah, itu terlihat kontras dari perusahaan bagus ke hebat. Nah, hampir semua perusahaan pembanding, khususnya pembanding tak lestari, punya pemimpin seperti ini. Nah, di buku ini disebutkan namanya siapa, perusahaannya siapa, saya lebih memilih untuk tidak menyebutkannya. Nah, ini bisa sebagai contoh nih, berkat keputusannya Coleman untuk mempertahankan Gillette nih, perusahaan ini melakukan transisi dari biasa-biasa saja, dari bagus menjadi hebat nih. Ini jauh di atas pasar umum, dan $1 yang diinvestasikan pada tahun 76 akan menghasilkan $95,68 pada tahun 96. Nah, penulis juga menemukan bahwa lebih dari 3/4 perusahaan pembanding, para eksekutifnya merancang penerus mereka untuk gagal atau memilih penerus lemah atau keduanya. Jadi mereka, perusahaan pembanding ini, pemimpinnya itu memilih untuk memilih penerus lemah atau merancang penerusnya untuk gagal karena mereka, ingin menjadi pemimpin yang paling heroik gitu dan tidak mau memberikan kejayaannya dan meneruskan kejayaannya kepada penerusnya. Nah, penulis juga menemukan bahwa ironisnya orang-orang yang kompetitif, penuh permusuhan, dan ambisi pribadi kerap mendorong mereka ke posisi kekuasaan, yang sifat itu berkebalikan dengan pemimpin level 5 yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Nah, konsep yang kedua adalah siapa dulu baru apa. Nah, perusahaan bagus ke hebat ini tidak menentukan dulu strategi-strategi, kemudian tidak menentukan dulu apa yang akan mereka lakukan. Tetapi mereka lebih mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang kompeten di bidangnya untuk mencari tahu apa visi misi, kemudian apa strategi-strategi yang akan mereka lakukan. Ini terlihat pada kasus David Maxwell, CEO Fannie Mae. Nah, CEO Fannie Mae ini, eee, mendapatkan kejadian CEO Fannie Mae ini ketika David Maxwell memimpin, ruginya itu sampai 1 juta per hari dan mempunyai hutang miliaran dolar. Tetapi, terlepas dari desakan-desakan dari dewan lain, David Maxwell lebih memilih untuk menunggu orang-orang yang tepat ada di dalam bus untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan. Nah, tetapi ini kontras terlihat pada perusahaan pembanding. Perusahaan pembanding, lebih memilih menentukan visi misinya terlebih dahulu, kemudian menentukan apa yang harus mereka lakukan, kemudian mencari orang yang memang ingin melakukan visi misi yang telah disusunnya tersebut. Nah, ini perusahaan pembanding ini menggunakan model Genius dengan 1.000 penolong. Jadi mereka berkeyakinan bahwa selama perusahaan ada selama perusahaan ada orang jenius di sana gitu, perusahaan tidak perlu mempunyai tim-tim yang hebat. Nah, siapa dulu baru apa ini kan kesannya terlihat seperti tegas gitu, terlihat seperti kasar. Tetapi bukan tetapi bukan kasar, tapi lebih ke tegas. Jadi ini, penulis menjelaskan bagaimana caranya agar kita bisa tegas tapi tidak kasar. Jadi saat ragu jangan merekrut, terus mencari. Di perusahaan bagus ke hebat ini ketika ingin merekrut, karyawan, mereka merekrut dengan standar A+. Jadi mereka jika tidak menemukan, mereka akan terus mencari. Kemudian saat Anda tahu Anda perlu membuat orang berubah, bertindaklah. Jadi perusahaan bagus ke hebat ini jika karyawan atau tim eksekutifnya ini melakukan hal-hal yang tidak profesional, mereka akan langsung melakukan tindakan gitu, melakukan tindakan. Tindakannya itu berupa misalkan memecat atau memindahkan orang tersebut ke posisi yang tepat. Karena
kadang-kadang orang tidak melakukan hal yang bagus itu dan profesional atau kinerjanya buruk itu karena kita tidak menaruh orang tersebut di posisi yang tepat. Yang C, taruh orang-orang terbaik di dalam peluang terbesar perusahaan, bukan pada masalah-masalah terbesar perusahaan. Misalnya kita mau membuat cabang perusahaan kita yang lebih besar di kota yang lebih besar. Nah, orang-orang terbaik yang harus orang-orang terbaik yang harus mereka orang-orang terbaik yang harus disimpan di peluang tersebut, bukan orang-orang terbaik tersebut bukan disimpan di tempat masalah-masalah terbesar perusahaan. Nah, ini perusahaan bagus ke hebat ini kalau kita lihat maaf itu. Oh, iya. Nah, perusahaan bagus ke hebat ini kalau kita lihat ini seperti ya tegas gitu. Memecat seperti merekrut perusahaan, tetapi setelah diteliti bahwa perusahaan bagus ke hebat ini tidak menggunakan PHK sebagai strategi utama, tapi padahal ternyata mereka menggunakan PHK lebih sedikit dibandingkan perusahaan pembanding. Perusahaan pembanding menggunakan PHK lebih sering daripada perusahaan bagus ke hebat. Nih. Konsep yang ketiga adalah menghadapi fakta keras tapi tetap optimis. Nah, perusahaan bagus ke hebat ini mampu menciptakan iklim di mana tim eksekutifnya itu mampu memberikan fakta-fakta keras kepada pemimpinnya. Jadi mereka lebih mencemaskan realitas eksternal ketimbang pemimpinnya. Sedangkan perusahaan pembanding ini karena menggunakan pemimpinnya itu menggunakan karisma untuk memimpin. Jadi orang-orang tim eksekutifnya itu takut untuk memberikan fakta-fakta keras, menyampaikan fakta-fakta keras yang ada di perusahaannya. Nah, kita harus menciptakan organisasi kita dengan menciptakan iklim di mana kebenaran dapat didengar. Yang pertama adalah memimpinlah dengan pertanyaan, bukan jawaban. Nah, pada rapat-rapat di perusahaan bagus hebat, menurut buku gitu, terlihat bahwa pemimpinnya itu lebih seperti bertanya gitu, lebih ke seperti menjadi moderator ketika rapat gitu. Nah, memang kalau kita sangkutkan dengan konsep yang kedua adalah siapa dulu baru apa, dan memang pemimpin yang memang orang-orang di perusahaan bagus ke hebat ini banyak orang-orang yang kompeten sehingga pemimpinnya itu cukup bertanya gitu, bukan menentukan apa yang harus dilakukan. Yang kedua ini terlibat dalam dialog dan debat, bukan paksaan. Nah, ketika rapat ini kadang-kadang para tim eksekutifnya ini akan saling menggebrak meja, kemudian saling memaki. Pokoknya mereka akan berdebat keras gitu untuk mendapatkan satu kesepakatan. Tetapi ketika sudah mendapatkan kesepakatan, mereka akan melaksanakannya bersama-sama. Yang ketiga adalah melakukan otopsi tanpa menyalahkan. Melakukan otopsi tanpa menyalahkan ini contohnya ketika perusahaan kita ada kelemahan-kelemahan, nah organisasi kita ada kelemahan-kelemahan, nah bawahan itu dan atasan itu harus saling komitmen untuk memberikan masukan satu sama lain. Misalkan perusahaan kita ini kelemahannya A, B, C, D. Nah, mari kita lakukan bersama-sama tanpa tanpa menyalahkan satu sama lain. Nah, yang keempat, perusahaan bagus ke hebat ini menggunakan konsep landak dalam melakukan strateginya. Nih, menurut penulis, manusia itu dibagi menjadi dua, ada landak dan ada rubah. Landak ini cenderung sederhana, tahu satu hal besar, mengejar satu tujuan, pokoknya tahu satu sederhana. Contohnya seperti misalkan Albert Einstein, dia tahu rumus relativitasnya, kemudian Darwin tahu teori evolusi atau teori itulah ya. Nah, terus kalau ini rubah, ada rubah, salah satu jenis manusia lain adalah rubah.
Itu seperti tahu banyak hal, cerdas, kemudian menyusun banyak strategi kompleks, mengejar banyak tujuan, dan sebagainya. Nah, pada tingkatan tertentu, perusahaan bagus ke hebat ini masuk ke dalam kategori landak gitu. Contohnya seperti Walgreens, apotek di Amerika ini menerapkan strategi laba perkunjungan. Jadi mereka eh, punya tempat di banyak sudut kota, bahkan 1 mil itu bisa sampai 9 toko katanya. Nah, jadi karena tempatnya nyaman, margin dari obatnya itu ditinggikan. Nah, karena tempatnya nyaman, tempatnya saling berdekatan, jadi orang-orang akan banyak yang masuk ke Toserba Walgreens untuk membeli obat dan marginnya itu ditinggikan. Nah, sedangkan perusahaan pembanding nih sama, perusahaan pembanding ini perusahaan pembanding dari Walgreens ini adalah apotek dari Amerika, tetapi kurang fokus gitu. Mereka mengakuisisi banyak toko tanpa tahu tujuannya, kemudian menceburkan diri ke pasar home video dengan dalih pertumbuhan yang kemudian merugi 31 juta dolar. Nah, 20 tahun kemudian perusahaan ini tidak tampil lagi sebagai perusahaan mandiri. Nah, ini Walgreens di pasar saham dia di kondisi apa? Imbal hasil saham dari Walgreens. Ini mengalahkan Intel, General Electric, Coca-Cola, dan yang biasanya Intel ini memang selalu hebat terus gitu. Jadi ini saking hebatnya Walgreens menggunakan strategi laba perkunjungan dapat mengalahkan Intel, General Electric, Coca-Cola pada saat itu. Nah, konsep landak. Anggota tim peneliti menanyakan gitu, memangnya apa istimewanya menjadi sederhana gitu. Banyak orang kok yang sederhana tapi ya hidupnya biasa-biasa saja gitu, tidak menjadi hebat gitu. Nah, ternyata perusahaan bagus ke hebat ini menggabungkan mempunyai konsep landak, yaitu irisan dari apa yang mereka bisa lakukan yang paling baik, kemudian apa yang mereka passion atau apa yang mereka gairahkan, kemudian apa yang menghasilkan secara ekonomi. Dan itu konsep landak ini yang dipakai oleh perusahaan bagus ke hebat dalam menyusun strateginya. Nah, mengetahui apa yang bisa kita lakukan ini sama pentingnya dengan mengetahui apa yang tidak bisa kita lakukan. Satu contohnya ini Wells Fargo, perusahaan bank di Amerika Serikat. Nah, biasanya Wells Fargo ini melakukan perbankan secara global, tetapi kemudian mereka menerima bahwa mereka tidak bisa lebih baik dari Citicorp dalam segi perbankan global. Nah, mereka fokus pada Amerika Serikat bagian barat saja. Nah, akibat dari strategi konsep landaknya yang diterapkan oleh Wells Fargo, nah mereka bisa menjadi salah satu bank berkinerja paling baik di dunia. Nah, berapa lama perusahaan bisa tahu konsep landaknya? Nah, menurut penulis ini rata-rata 4 tahun perusahaan bisa tahu konsep landaknya. Nah, selain konsep landak, nih kelima adalah kultur disiplin. Nah, ini kultur disiplin yang diterapkan di perusahaan bagus ke hebat ini adalah kultur disiplin yang tinggi dan juga etos kewirausahaan atau etos kreativitas yang tinggi. Jadi mereka menggunakan sistem akuntansi tanggung jawab. Jadi setiap apa yang eksekutifnya lakukan, kan setiap apa yang dilakukan eksekutif itu harus mengeluarkan biaya. Nah, jadi setiap apa yang dilakukannya itu akan ditulis nih, siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Meskipun diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal yang ya kreatif gitu, tetapi dengan tanggung jawab yang dibebankan oleh perusahaan. Nanti ketahuan siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B, nanti mana yang menghasilkan, mana yang nggak menghasilkan, dan sebagainya. Nah, perusahaan bagus ke hebat ini tidak perlu mendisiplinkan orang-orang dengan sedemikian rupa gitu. Perusahaan bagus ke hebat ini hanya perlu membuat sistem
dan tidak perlu mendisiplinkan orang-orang keliru, karena sejak awal kan dari konsep yang kedua, siapa dulu baru apa. Jadi orang-orang yang ada di perusahaan bagus ke hebat ini, orang-orang yang sudah disiplin dari sananya gitu. Jadi orang-orang yang secara naluri, secara secara apa, secara ya moral, mereka sudah punya watak disiplin. Sedangkan perusahaan pembanding ini lebih mendisiplinkan orang menggunakan kekuatan keras, kepribadian pemimpin, dan biasanya gagal membuahkan hasil lestari. Jadi ketika pemimpinnya misalkan hengkang dari perusahaannya, perusahaannya akan kehilangan arah. Nah, poin yang lain dari kultur disiplin ini adalah perusahaan bagus ke hebat ini disiplin untuk mengatakan tidak pada peluang-peluang yang gagal melalui ujian konsep landaknya. Jadi selama kegiatan, selama proyek, produk yang tidak selama proyek itu tidak berkaitan dengan konsep landaknya, perusahaan harus mengatakan tidak. Nah, perusahaan pembanding gagal akibatnya itu karena salah satu dari bawah ini. Misalkan kurang memiliki disiplin untuk memahami konsep landaknya, mereka tidak tahu apa konsep landaknya, atau kurang memiliki disiplin untuk tetap berada di dalam konsep landak mereka. Jadi mereka sudah tahu konsep landaknya, tetapi mereka berubah-ubah strateginya. Nah, menurut buku ini, menurut penulis juga disebutkan bahwa dibutuhkan disiplin untuk mengatakan tidak terima kasih pada peluang besar. Fakta bahwa sesuatu itu merupakan peluang sekali seumur hidup tidaklah relevan jika peluang itu tidak cocok masuk ke dalam 3 lingkaran. Jadi perusahaan juga harus punya daftar hal yang harus berhenti dilakukan atau hal-hal yang harus berhenti dibiayai sama sekali oleh perusahaan. Nah, konsep yang keenam ini akselerator teknologi. Nah, perusahaan melihat teknologi bukan sebagai pencipta momentum, tapi sebagai akselerator momentum dari konsep landak yang dipunya. Perusahaan bagus hebat ini mempunyai prinsip ini. Nah, pada tahun 99 adalah drugstore.com. Nah, mereka ini langsung berlari gitu karena ada teknologi baru. Ada suara ini. Nah, karena mereka ada teknologi baru, mereka langsung berlari gitu untuk membuat drugstore.com. Nah, sedangkan Walgreens lebih merangkak ketika ada teknologi baru gitu, merangkak, berjalan dan kemudian baru lari. Mereka lebih meraba-raba terlebih dahulu apa teknologi tersebut yang kemudian akan mereka kaitkan teknologi tersebut dengan konsep landak yang perusahaan punya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi kan konsep landak Walgreens ini adalah laba per kunjungan konsumen, yaitu dengan diperbanyaknya toko-toko di setiap sudut kota dan juga dinaikannya margin setiap kunjungan per konsumen. Jadi, nah berkat ketelitian dari Walgreens ini menciptakan website website apotik yang kita bisa memesan resepnya dari rumah, kemudian kita bisa pergi ke tempat apotiknya yang terdekat dari rumah kita. Atau pilihan lainnya misalkan bisa dikirim ke rumah masing-masing. Nah, karena drugstore.com terlalu cepat gitu ketika ada teknologi baru, mereka mengumpulkan kerugian akumulatif dan perusahaan mengumumkan PHK untuk mempertahankan uang tunai. Nah, drugstore.com ini saya penasaran nih, cari di internet masih ada nggak drugstore.com. Nah, ternyata ketika saya ketik drugstore.com, ini berubah otomatis jadi walgreens.com. Jadi ketika saya ngetik ini berubah jadi ini. Nah, menurut saya lihat di Wikipedia,
katanya drugstore.com ini sudah hilang karena diakuisisi oleh Wallscreen pada tahun Maret 2011 nih. Udah setelah beberapa tahun, berarti 11 tahun buku ini diluncurkan. Ini terbukti gitu. Nah, 80 eksekutif perusahaan bagus ke hebat sama sekali tidak menyinggung teknologi sebagai salah satu dari 5 faktor teratas dalam transisi. Jadi mereka lebih meyakini bahwa teknologi itu sebagai mempercepat transisi. Jadi bukan pencipta momentum atau pembuat momentum. Nah, konsep selanjutnya adalah roda gaya dan kumparan bencana. Nah, bayangkan kita masuk ke dalam ruangan yang ada roda-roda seperti ini dengan diameter 10 meter. Nah, kita diharuskan untuk memutarkannya seorang diri. Nah, kita kan biasanya akan menarik gitu, menarik rodanya tersebut, ditarik ke bawah, sehingga bisa memutar sedikit demi sedikit. Nah, meskipun kita menghentakkannya sekaligus, tetap rodanya itu tidak akan berputar dengan cepat. Gitu. Kita harus tetap sabar menariknya lama kelamaan kan otomatis roda yang ini akan ikut putar, roda yang ini akan ikut muter. Nah, bahkan ketika momentum terjadi, ini muter, lebih cepat, roda tersebut sulit kita hentikan. Nah, itulah salah satu gambaran proses dari perusahaan bagus ke hebat gitu. Ketika perusahaan bertransisi dari bagus ke hebat, tidak ada slogan-slogan, kemudian tidak ada peluncuran besar-besaran, bahkan di perusahaannya pun tidak tahu gitu, oh perusahaan saya sedang melakukan transisi dari bagus ke hebat. Mereka hanya tahu ketika perusahaannya itu tiba-tiba sudah tiba-tiba hebat gitu. Ketika sudah tiba-tiba nilai imbal hasil kumulatifnya bagus, mereka tahu oh ternyata perusahaan saya sudah meningkat gitu pemimpinnya itu. Nah, ini gambaran lainnya. Ini kita ketika misalkan kita jalan ya, ketika kita jalan di jalan ada telur dan 22 hari kemudian telur ini menetas. Kita akan lihat nih, kok telur menetas gitu. Ajaib ya, kenapa tiba-tiba ada telur? Padahal kalau kita lihat bahwa selama 21 hari ini 22 hari itu telur itu berproses di dalamnya. Jadi perusahaan bagus kehebatnya tiba-tiba kita tadinya biasa-biasa saja langsung berubah jadi sebagai menjadi sebagai sesuatu gitu. Nah, kesimpulannya kalau kita lihat satu konsep dengan konsep lainnya itu mempunyai kaitan satu sama lain seperti ini. Misalkan kita tidak bisa mempunyai orang-orang dengan standar A+ jika kita tidak punya pemimpin yang rendah hati untuk mencari orang-orang yang lebih pintar darinya gitu. Kemudian kita tidak akan bisa menghadapi fakta keras di perusahaan jika kita tidak punya kepemimpinan level 5 untuk menerima apa yang seharusnya kita terima gitu, apa yang fakta-fakta yang ada di perusahaan. Nih, kita juga tidak mungkin mempunyai konsep landak jika kita tidak menghadapi fakta keras. Kita tidak tahu bisanya apa, kemudian kita tidak tahu apa yang menghasilkan, apa yang tidak menghasilkan, apa yang tidak bisa kita hasilkan di perusahaan. Kita tidak akan tahu konsep landaknya itu tanpa menghadapi fakta keras. Sama seperti kultur disiplin, kan kultur disiplin juga memungkinkan perusahaan untuk berdisiplin di konsep landak. Akselerator teknologi juga sama harus menerapkan teknologi berdasarkan konsep landak yang perusahaan punya. Nah, itu sekian dari saya. Semoga presentasi pembahasan saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca bukunya. Bukunya itu judul Good to Great karya Jim Collins. Ada di Gramedia. Kalau bahasa Indonesianya ada sih. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.